Ya, pendaftaran calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK akan ditutup hari ini, Senin 15 Juli 2024. Sudah ada ratusan pendaftar yang akan diseleksi oleh pansel KPK. Independensi dan kinerja pansel KPK menjadi ujung tombak untuk menyaring calon-calon yang berintegritas bagi lembaga anti rasuah itu. Kita akan membahas lebih jauh bersama dengan mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Salam sehat, Mas Yudi. Selamat sore, Mas. Ya, baik Mas Yudi. Salam sehat Mas Yudi ya. Mas Yudi ini salah satu mantan penyidik KPK dari salah satu kasus besar di Republik ini ya Mas Yudi ya. Saya ingin sudut pandang Anda Mas Yudi. Sejauh ini kan banyak melihat peminatnya tidak sebanyak peminat di periode sebelumnya. Ada berbagai faktor. Tadi Anda juga punya beberapa catatan penilaian. Tapi kan nanti baru tutup malam nanti ya. Kira-kira Anda secara umum melihat nama-nama, pasti Anda mendapatkan info kan, nama-nama yang masuk dan mendaftar di calon pimpinan, kita bicara Capim dulu ya, calon pimpinan KPK. Anda optimis tidak? Dua hal yang penting ya, Mas ya. Ada yang memang mendeklar ya terhadap bahwa dia sudah mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. Tetapi ada juga yang belum mendeklar. Ya, artinya kita belum tahu nih apakah ada tokoh-tokoh nasional yang mendaftar tapi tidak mendeklar ke publik karena menunggu minggu depan ya putusan dari pansel KPK siapa saja yang akan lolos administrasi. Baru disitulah kita bisa melihat nama-namanya. Namun melihat orang-orang yang mendeklar ya, ada yang dari internal KPK, eksternal KPK, ya tentu bagi saya ya memang ketika mendaftar, ya semua orang bisa mendaftar. Yang penting dia sesuai dengan persyaratan. Namun kan yang paling penting di sini adalah keberanian dari pansel KPK. Yang kita tahu bahwa jangan sampai mereka mengulang pansel yang lalu, ya yang gagal memilih pimpinan KPK yang baik, ya dengan tadi tidak berani mencoret ya calon pimpinan KPK yang pertama ditolak oleh publik. Yang kedua rekam jejaknya bermasalah, yang ketiga ya mempunyai prestasi ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap etik. Nah inilah sebenarnya menurut saya Mas yang paling penting. Jadi tugas pansel adalah benar-benar menyeleksi, bukan hanya administrasi. Kalau administrasi Mas, apapun ya, kalau usia 50 tahun ke atas, pengalaman berantas korupsi 15 tahun, itu bisa mendaftar, ya kan? Tapi kalau tugas pansel selangkah lebih jauh, jangan berani mencoret. Saya menggarisbawahi kata berani untuk membuktikan bahwa apakah benar pansel ini independen. Kalau misalnya nanti begitu pengumuman masih ada calon bermasalah, tentu reputasi pansel akan diragukan oleh publik dan trauma kita terhadap pansel yang lalu bisa jadi akan berulang kembali karena seleksi 10 orang itu ada di pansel kali ini, Mas. Bakal berani nggak ketika Anda melihat komposisi pansel sekarang? Berarti kan kita belum bicara Capim nih, sekarang kita bicara tentang keberanian, integritas, kapasitas panselnya. Gimana menurut Anda Mas Yudi? Ya kalau kita melihat orang-orangnya, ya tentu di situ kan ada kepala lembaga negara, BPKP, PPATK, ada ahli hukum, ada rektor. Ya ini kan sebenarnya sama juga dengan yang lalu, orang-orangnya juga sama. Kualitasnya ada gitu kan, tapi ya kita sekali lagi Mas, kita saat ini belum bisa menilai nih pansel kali ini karena mereka dalam tanda kutip belum bekerja dan belum melakukan sesuatu hal ya yang menurut kita signifikan. Ya kalau kemarin misalnya mereka roadshow gitu kan, meminta dengan pendapat dengan tokoh-tokoh Pemret ataupun dengan daerah-daerah, tapi kan itu juga dilakukan oleh pansel yang lalu. Ya, perbedaannya adalah ya pansel yang lalu tidak mau ya melakukan apa yang mereka dengar ketika penolakan terhadap orang-orang yang diduga melanggar etik, malah kemudian terpilih. Nah, kalau tidak mau atau sekarang, tidak berani? Tidak mau atau tidak berani? Nah, itu bisa juga tidak mau dan tidak berani. Nah, kalau sekarang Mas, kita baru bisa menilai minggu depan. Ketika misalnya masih ada dari misalnya 150 atau 200 orang yang lolos seleksi administratif, tapi ternyata masih ada orang yang dilihat publik bermasalah, ya maka disitulah bahwa ternyata pansel terbukti bahwa dia tidak berani. Tapi kalau ternyata
ternyata semuanya adalah orang-orang yang bagus dan baik, rekam jejaknya tidak masalah, di situ kalau ke tahap selanjutnya tugas pansel akan semakin mudah karena dari awal mereka sudah menyeleksi orang-orang yang bermasalah. Seperti itu, Mas. Kalau nunggu minggu depan terlambat nggak? Karena kan tugasnya kemudian pertama ini seleksi administrasi. Yang pertama itu terlambat atau tidak kira-kira Mas Yudi? Enggak, karena kan baru diumumkannya kan minggu depan. Kalau sekarang kan masih tertutup nih, Mas. Masih ada orang-orang yang hanya pansel yang tahu siapa yang mendaftar. Tadi saya katakan, ketika mendaftar melalui akun-akun, itu kan semua bisa. Yang penting memenuhi syarat. Ada yang udah declare, ada yang belum. Nah, nanti Pak Pansel tentu ketika mengumumkan siapa yang lolos seleksi administratif, dia akan mendeklar nama semuanya. Jadi kalau misalnya di situ masih ada yang lolos orang bermasalah, ya disitulah kemudian marwah dari pansel akan dipertanyakan oleh publik. Seperti itu, Mas. Jadi memang kita nggak bisa sekarang karena masih ada orang-orang yang belum mendeklar, ya kan, bahwa mereka daftar tapi kemudian tidak menyampaikan kepada publik. Nah, saya takutnya itu. Kita tahu bahwa motif orang mendaftar KPK macam-macam. Ingat loh, bahwa KPK adalah lembaga yang punya kewenangan luar biasa. Menjadi pemeras juga bisa di KPK, gitu kan, karena siapa sih koruptor yang masuk penjara? Tapi kan kita butuh pimpinan KPK yang bukan hanya menjadi bagi KPK. Dari yang sudah mendeklar, ada nggak nama yang sebenarnya cukup bermasalah atau mendapatkan sorotan sejauh ini dari Mas Yudi kalau memantau? Saya pikir di sinilah saya akan melihat, Mas, kecermatan misalnya dari internal KPK. Ya, ada beberapa yang sudah mendeklar. Nah, di sini kemudian kita lihat banyak juga orang-orang yang sudah statement ke publik gitu kan, blacklist lah dari internal KPK dan sebagainya. Kalau saya sih nggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah bagaimana ya itu semua bola ada di tangan pansel, Mas, gitu. Saya pikir ketika pansel itu ya kan mereka bisa searching lah, baik melalui open source intelijen maupun dari lembaga penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, bahkan KPK sendiri rekam jejaknya masing-masing. Misalnya kayak wakil ketua KPK ingin maju nih sekarang, kan bisa terkait, kita tahu masalahnya ada di Dewas gitu kan, sedang ada proses etik. Kita bisa melihat apakah pansel ini mau kemudian berhubungan dengan Dewas untuk mencari tahu apa sih sebenarnya permasalahan. Kita tahu kemarin kan ditunda putusan etiknya, artinya putusannya sebenarnya ada. Itu yang harusnya pansel berani untuk menjemput bola seperti itu. Seperti saya katakan tadi, Mas, kalau misalnya hanya administratif saja yang kemudian diseleksi oleh pansel, maka hasilnya tentu akan banyak orang-orang yang bermasalah yang akan lolos seperti itu, Mas. Ya, itu tadi yang saya maksud, apakah tidak terlambat ketika kita membiarkan pansel dengan harapan-harapan dengan mudahnya begini, mereka punya hati nurani melihat sebenarnya ini agak bermasalah misalnya gitu ya. Tapi nggak berani, kan poinnya kan keberanian sebenarnya ini, Mas Yudi. Mas Yudi tahu lah, pernah menjadi seorang penyidik KPK, persoalan keberanian itu persoalan nomor satu, bukan? Mas, bukan. Betul kan? Kan tadi kita katakan, kalau misalnya kualitas, saya nggak akan meragukan kualitas, tapi keberanian, yang apakah mereka akan independen. Kita tahu bahwa selalu akan banyak isu, ini titipan. Ya kan, ini adalah orang yang harus dijaga sampai akhir. Ya itu makanya, Mas, kenapa ya pansel KPK harus berani mencoret dari awal. Jangan nunggu nanti ketika seleksi tertulis, ketika seleksi uji publik, tapi dari awal sudah dicoret. Jadi saya sepakat, Mas, bahwa pansel harus berani mencoret dari awal orang-orang yang bermasalah dari rekam jejaknya. Saya pikir itu yang sangat penting dan vital untuk membangun kepercayaan kembali masyarakat kepada KPK. Betul. Karena kalau misalnya ternyata yang lolos adalah orang bermasalah, saya nggak kebayang KPK ke depan, dan ini untuk 5 tahun loh, Mas, bukan 4 tahun lagi, tapi 5 tahun, gitu kan? Kan sebenarnya kita semua masyarakat Indonesia punya kepentingan agar yang lolos adalah orang-orang yang baik. Makanya itu kita membicarakan itu hal ini sore ini, begitu Mas Yudi. Kalau kita hanya membiarkan kemudian pada memang pansel, memang ini tanggung jawabnya pansel ya, tapi membiarkan kita lihat ke depan, kan sebenarnya terlambat. Maksud saya gini, ketika kita melihat nanti, reputasi pansel ternyata jelek, tapi cuman kita hanya bisa menyimpulkan reputasi pansel ternyata jelek ketika ada nama-nama yang bermasalah
lolos. Tapi nama yang lolos ini tetap lolos begitu maksudnya. Apa yang bisa kita lakukan kira-kira Mas Yudi misalnya? Karena kita tahu tadi Anda sempat menyinggung nama Wakil Ketua KPK yang sedang bersoal dengan Dewas lah ya. Dan kemudian ada soal sanksi etiknya tertunda juga begitu. Nah, seperti ini apa kira-kira yang harus dilakukan oleh pansel misalnya? Karena kan begini nanti ketika dia berharap tugas dan normatifnya adalah seleksi administrasi, maka usia 50 tahun, maka pengalaman dalam konteks pemberantasan korupsi, itu kan administratif yang normatif. Yang Anda minta kan lebih dari itu. Nah sekarang ada contoh yang tadi Anda sebutkan, apa yang harus dilakukan pansel misalnya, dengan salah satu nama itu misalnya? Tapi kan harus berani mencoret ya. Kalau tadi saya katakan Mas, bahwa kalau misalnya pansel nggak berani mencoret nama-nama yang bermasalah, bukan hanya yang declare tapi juga yang nggak declare, ya itu tentu saya pikir akan menjadi beban bagi pansel ini. Kita tahu pansel ini kan akan berlangsung panjang, dan dari ratusan orang yang mendaftar ini 5 orang akan menjadi pimpinan KPK karena tidak akan ada perpanjangan. Jadi itu sebenarnya kuncinya, bahwa berani nggak pansel mencoret. Nah, kalau kemudian ternyata lolos, ya saya pikir ketika lolos saja di administrasi, saya duga pasti akan lolos sampai selanjutnya, bahkan sampai 10 orang yang nanti akan dikirim ke DPR. Karena itu menurut saya pola, ya kan. Sama seperti dulu ketika Pak Firly kita tolak gitu ya. Ternyata lolos, kemudian lolos sampai akhir, bahkan menjadi ketua, ya kan. Jadi istilahnya akhirnya nanti yang terjadi adalah pansel ya malah memainkan drama-drama yang kemudian membuat publik akhirnya makin menurun kepercayaan. Ingat loh, yang dipilih kan pimpinan KPK yang bukan hanya menjadi pimpinan lembaga negara, tapi juga menjadi pimpinan penggerakan anti korupsi di Indonesia, Mas. Betul. Kalau lihat dari indeks persepsi korupsi stuck ya tahun ini, nilainya stuck, bahkan disebut ada turun berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemudian melihat survei juga dari indikator yang dirilis 12 Mei, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK itu ada di 3 terbawah dari 9 kalau tidak salah, 9 instansi yang di survei begitu. Dan KPK ini berada di bawah kepolisian dan kejaksaan bahkan. Nah, saya ingin bertanya begini, apakah mungkin juga semakin sedikitnya yang mendaftar untuk calon pimpinan KPK dan ini berbeda dengan periode sebelumnya, juga karena KPK ini berdasarkan hasil revisi Undang-Undang KPK yang tentu Mas Yudi mengkritisi pasti ya, adalah masuk pada rumpun eksekutif, tidak lagi berdiri sebagai lembaga yang memang benar-benar independen. Banyak faktor dan itu salah satunya, karena selama ini kan KPK adalah lembaga independen. Kemudian tidak ada campur tangan dari eksekutif ya terhadap baik itu pegawai KPK, tupoksi KPK ataupun kinerja KPK. Namun ketika KPK kemudian diubah ya menjadi rumpun eksekutif ya, tentu akan ada banyak perbedaan, termasuk pegawainya berubah menjadi ASN, Mas. Itulah yang tadi saya katakan, banyak tokoh-tokoh besar anti korupsi yang kemudian menjaga ya kan jarak gitu kan. Ngapain saya di KPK gitu kan? Kalau di KPK jangan nanti hanya pajangan saja, hanya jadi badut saja, hanya menjadi kepala lembaga yang mendapatkan banyak fasilitas, ditakuti orang dan sebagainya. Jadi seperti itu yang menjadi permasalahannya. Bahwa benar Mas, bahwa perubahan undang-undang KPK yang membuat KPK lemah juga membuat animo dari aktivis anti korupsi juga semakin berkurang. Padahal sebenarnya tadi saya katakan pertaruhan ya apakah pansel bekerja dengan benar adalah nanti ketika seleksi administrasi diumumkan. Seperti itu, Mas. Ya, tetapi kalau kemudian kesimpulannya karena masuk rumpun eksekutif, maka tentu di bawah satu struktur tertentu begitu kan ya, Mas Yudi. Ya. Dan kemudian membuat para penggiat anti korupsi ini tidak mau terlibat karena merasa mau diatur oleh kekuasaan eksekutif dalam hal ini. Akhirnya malah mau kemana nih masa depan pemberantasan korupsi kita ini kalau kemudian orang-orang baik, orang-orang integritas akhirnya memilih untuk tanda kutip, saya harus memakai kata-kata ini, tidak berani untuk walaupun itu masuk di rumpun eksekutif. Ya akhirnya secara jujur saya katakan ya nggak akan dibawa kemana-mana. Akhirnya yang terjadi adalah gini Mas, apakah ada KPK? Ada. Apakah ada pimpinannya? Ada. Apakah ada korupsi yang diberantas? Ada. Tapi apakah efektif?
apakah efisien, apakah koruptor yang dikejar merupakan koruptor kelas paus, kelas kakap, ataukah kelas teri, ataukah korupsinya merugikan negara triliunan, ataukah hanya suap yang hanya 100 juta, 200 juta. Akhirnya yang terjadi adalah pertanyaan seperti itu, Mas. Ya, itulah sebabnya saya bingung gitu kan dengan ada revisi undang-undang KPK yang sebelumnya, benar-benar merusak fondasi KPK. Apakah ke depan, jadi dan bukan hanya itu saja, pimpinan KPK yang bermasalah juga dimasukin, jadi klop, Mas. Jadi kita melihat dari banyak sisi seperti ini. Nah, pimpinan ke depan tentu akan banyak hal yang harus mereka lakukan, mulai dari menjaga krisis integritas yang ada di KPK, membangkitkan kembali semangat pegawai KPK, mensolidkan pimpinan KPK, dan menjaga marwah KPK. Seperti itu, Mas. Oke, kalau begitu kita lihat nanti hasil kerja pansel, semoga tidak sekedar administratif ya Mas Yudi ya, tapi ada keberanian di situ untuk mencoret yang jelas, paling tidak kalau sudah jadi beberapa kali pemberitaan kan sudah jelas, itu cukup membantu para pansel lah sebenarnya ya. Mas Yudi, kita nantikan hasil atau pengumuman nanti dari pansel siapa saja mereka yang lolos dalam capim dan juga calon Dewan Pengawas KPK. Terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.